وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين. Wa idibtala wadhkur dan ingatlah. Idibtala ketika mencoba, menguji, ikhtabar menguji Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Wa fi qiraatin dan disebutkan dalam satu qiraah Ibrahim. Rabbuhu siapa yang menguji Rabbuhu siapa Tuhannya Ibrahim bi kalimatin dengan kalimat-kalimat, bi awamira dengan perintah-perintah, wa nawahin dan larangan-larangan, kallafahu yang mewajibkan siapa Allah Rabbuhu kepada Ibrahim biha dengan kalimat. Hiya adapun itu kalimat manasikul haji adalah manasik haji. Manasik haji itu maksudnya tata cara haji ya, sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam haji, baik dari syarat, rukun, dan yang batalkan. Ada wajib haji, ada fardu haji. Wakilah dan dikatakan apa itu kalimat al-madmadatu adalah kumur-kumur, wal istinsyaku dan menghirup air ke hidung lalu dihembuskan, wasiwaku dan sikat gigi siwak, wa qasus saribih dan memotong kumis, wa farqur ra'si dan membelah rambut, bukan membelah kepala itu ya, wa qalamul adfari dan memotong kuku-kuku, wa natful ibti dan mencabut bulu ketek, wa halqul anati dan memotong bulu kemaluan. Kalau laki-laki itu dicukur, kalau perempuan dicabut. Wal khitanu dan yang rapi teman-teman. Wal khitanu dan khitan sunat. Wal istinja'u dan istinja bersesuci dengan air. Fa'atammahun maka menyempurnakan siapa Ibrahim hunna kepada kalimatin. Addahunna melaksanakan siapa Ibrahim hunna kepada kalimatin tamatin dengan sempurna semuanya. Qala berkata siapa Allah, siapa Ibrahim, siapa Allah Ta'ala mahlu siapa Allah lahu kepada Nabi Ibrahim. Ini sesungguhnya saya Ibrahim ja'ilukah itu menjadikan siapa aku kah kepadamu, ja'iluka menjadikan kah kepadamu bilin nasi untuk manusia imaman sebagai imam, maksudnya qudwatan sebagai pemimpin, fid dini di dalam agama. Qala berkata siapa Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati dan dari keturunanku ya Allah, keturunan saya juga ya Allah kasih jadikan pemimpin dalam agama. Auladi maksudnya anak-anakku, ij'al menjadikanlah siapa engkau a'immatan pada imam-imam dalam agama. Qala berkata siapa Allah la yanalu tidak memperoleh ahdi pada janjiku ini. Janjiku ini hanya berlaku la yanalu ahdi tidak memperoleh ahdi kepada janjiku ini. Bil imamati maksudnya janji menjadi imam, menjadikannya imam ini az-zalimina atau gini teman-teman, la yanalu tidak ngena ahdi apa janjiku ini. Janjiku ini tidak
tidak berlaku al-zalimina kepada orang-orang yang zalim, al-kafirina yang kafir, minhum dari dzurriyyatuka, dzurriyyati. Dallah menunjukkan apa ini la yanal zalimin ala annahu, menunjukkan kepada apa, ala annahu sesungguhnya la yanalu, memperoleh pada perjanjian ini ghairudz zalimin, siapa orang yang zalim. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian ayat yang secara langsung tidak bercerita tentang Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi sekarang kita masuk kepada nabi-nabi mereka. Di sini setelah menceritakan tentang Bani Israel, tentang kenakalannya itu dan keruwetannya itu, Allah sebelumnya kan gitu ya, wadhkur ya Bani Israil dzkuru nikmati allati, itu Allah menyuruh Bani Israil itu untuk mengingat-ingat nikmat Allah. Nah, sekarang disuruh mengingat-ingat tentang Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ibrahim ini disebutkan, cerita tentang Nabi Ibrahim ini disebutkan setelah bercerita tentang Bani Israel? Karena Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi coba kamu nakal kan ya, kamu nakal gini. Padahal dulu orang tuamu itu ketika saya perintahkan itu selalu dilaksanakan dengan sempurna. Kamu kok mukung sekali ya? Jadi seperti itu, karena ada hubungannya. Kok nggak nurut orang tuamu sih? Nah, gitu ya. Maksud seandainya sekarang seperti itu ya, sebagai sebagai berkuat, tidak seperti itu. Kalau memang kalian itu mengaku sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim, ya seharusnya seperti Nabi Ibrahim. Ini kelihatan sekali kan ya. Dari depan itu ada berapa ayat itu ya? Dari ayat 44 sampai ayat 122 ini bercerita tentang Bani Israel yang ngokong. Dan di sini Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim yang sangat patuh ketika diperintah untuk kumur-kumur, ya benar-benar kumur-kumur. Kilasan kita bahas ibtila dulu. Ibtila ini teman-teman, ibtila itu maknanya ikhtibar atau menguji, untuk supaya mengetahui. Bukan berarti Allah tidak mengetahui ya. Bagaimana? Allah sudah tahu kan. Semua nikmat maupun kesengsaraan itu semuanya ikhtibar dari Allah untuk melihat siapa yang taat, siapa yang tidak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tetapi tidak seperti guru-guru. Kalau guru-guru itu, dosen itu ketika ngasih UAS atau UTS itu belum tahu kapasitas muridnya. Kalau Allah sudah tahu. Supaya apa? Kalau sudah tahu kok masih supaya menjadi nyata. Supaya menjadi nyata. Faham ya? Yang ada di ilmu Allah itu yang masih berupa fil, supaya menjadi nyata dalam kehidupan nyata. Fi alamil khariji. Seperti itu. Semuanya sebenarnya Allah sudah tahu. Jadi ini penting ya teman-teman, saya terangkan ini. Allah menguji itu bukan karena tidak tahu. Kan ada mazhab Qadiriyah yang sangat parah, yang ekstrim itu ya, Qadiriyah ya, mazhab Qadiriyah itu mengatakan ketika saya melempar piring, Allah itu belum tahu apakah pecah atau tidak. Baru setelah pecah atau tidak pecah Allah baru tahu. Allah tahu ya. Paham? Jadi tahu itu. Oke, terus Ibrahim. Nah, Ibrahim ini bahasa Suryani. Kalau bahasa Suryani aslinya itu Abu Rahim. Gak tahu gimana ya, Abu Rahim gitu. Abraham kalau orang Barat kan ya. Jadi Yunani agak dekat dengan Suryani, Abraham.
Ada yang mengatakan Brahma itu yang bahasa Sanskerta itu diambil dari Nabi Ibrahim. Jadi para Brahma itu pengikut Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa kok dikatakan Abu Rahim? Ayahnya yang ayah pengasih ya, ayahnya kekasih gitu. Karena Nabi Ibrahim ini suka ke anak-anak kecil, pengasih gitu. Dia tidak makan kecuali makan dengan orang miskin, dan suka ngasih kepada anak-anak kecil di jalanan itu. Makanya nanti di hadis-hadis itu disebutkan Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim ini bersama istrinya Sarah itu berkumpul dengan anak-anak kecil di surga. Itu sudah menjadi statusnya atau apa ya, julukannya Nabi Ibrahim ya, dikatakan Abul Aulad. Siti Sarah dan Nabi Ibrahim dikatakan Abul Aulad, ayahnya anak-anak kecil, Abul Atfal. Karena memang pengasihnya itu, teman-teman, pengasihnya itu. Bikalimatin ini maksudnya di kitab Turtubi, di banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan itu agama, semua agama, maksudnya isi agama. Kalimat itu. Kenapa kok dikatakan kalimat? Diperintahkan dengan kalimat-kalimat. Maksudnya karena isinya perintah itu berupa yang menyampaikan perintah, macam-macam perintah dan macam-macam larangan dengan kata-kata, dengan kalimat. Maka diperintah dengan kalimat-kalimat, padahal sebenarnya diperintah dengan melakukan ini, bukan diperintah dengan. Jadi perintah, larangan dan perintah itu karena diketahui dengan perkataan, maka dikatakan kalimat. Sama dengan Nabi Isa dikatakan kalimatullah kan ya. Kenapa kok dikatakan kalimatullah? Karena Nabi Isa itu semacam menjadi ada itu, langsung ada itu seakan-akan mengikuti kalimat kun fayakun. Kata-kata jadilah. Maksudnya hamillah, hamil. Walaupun nanti hamilnya proses kan ya, sampai 9 bulan juga kan. Makanya Siti Maryam itu yang menghindar dari orang. Ya seperti itu. Makanya kalimatullah. Ya ini sebenarnya nggak usah dijelaskan seperti itu, kita sudah paham maksudnya bikalimatin dengan kalimat-kalimat, berarti itu larangan-larangan dan perintah-perintah, baik seperti manasik haji, seperti menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tidak pernah kan ya, tidak menyempurnakan. Di sini bahasanya teman-teman ingat ini, bahasanya fa'atammahun, menyempurnakan. Kalau fa'atammahun itu berarti di beliau itu bukan hanya sekedar sholat melepaskan kewajiban, tidak. Berarti benar-benar sempurna sholatnya. Seumpama ya, taruhlah piring. Ini kalau orang yang taat, taruhlah piring di meja itu. Dia sebenarnya meletakkan di meja pinggir gini sudah taat perintah. Tetapi orang yang menyempurnakan itu meletakkan piring di atas meja dan sekiranya piringnya aman ditaruh tengah-tengah, tidak pinggir-pinggir. Padahal diletakkan di pinggir sudah taat perintah. Atau seperti kalian disuruh mengerjakan makalah minimal 7 halaman, yang penting 7 halaman, isinya nggak jelas terserah. Itu hanya sekedar menaati perintah 7 halaman. Tetapi yang ketika yang dikatakan menyempurnakan itu maksudnya teman-teman ya berarti makalahnya benar-benar bagus, dikerjakan dengan analisisnya bagus. 7 itu benar-benar bukan bukan hanya sekedar menggugurkan 7 halaman. Sapu halaman ini semuanya. Sapu halaman ini. Buang sampah-sampahnya. Jadi orang yang mengerjakan hanya disapu, buang sampah-sampahnya sudah selesai. Tetapi ketika dikatakan menyempurnakan atammahun, berarti setelah disapu, dibuang sampahnya, yang kelihatan tidak rapi itu dirapikan. Paham ya?
dirapikan, seret itu yang namanya atam mahun. Paham ya teman-teman? Kalau bersedekah atam mahun itu seperti ini. Kalau bersedekah yang namanya atam menyempurnakan sedekah itu berarti benar-benar cocok kepada orangnya, bukan hanya sekedar selesai sudah ngasih ya sudah, benar-benar. Makanya nanti orang yang di level atam mahun ini, yang di level menyempurnakan perintah, itu merasa bersalah kepada Allah ketika tidak menyempurnakan. Kalau orang di level hanya sekedar melaksanakan perintah ya, hanya sekedar melaksanakan perintah, tidak sampai menyempurnakan, itu minta ampunnya kepada Allah karena tidak melaksanakan. Beda ya. Jadi gini, saya minta maaf kepada istri saya itu seumpama karena saya tidak ngasih. Ini berarti tidak memberi nafkah. Ini yang teman-teman, yang hanya sekedar memberi nafkah. Yang menyempurnakan nafkah itu saya minta maaf kepada istri saya itu karena takutnya nafkah saya itu tidak sesuai kemauan istri saya. Jadi tidak cocok, tidak berkenan di hati. Padahal sudah memberi nafkah. Paham ya? Levelnya hanya sekedar melaksanakan perintah sama menyempurnakan sempurna dalam melaksanakan perintah itu beda. Nabi Ibrahim ini levelnya fa'atam mahu. Diperintah menyembelih anaknya padahal sangat sayang, ya menyembelih, melaksanakan maksudnya, walaupun tidak jadi nanti kan. Nah, disebutkan di sini ini penting nih teman. Ya saya terangkan ya. Ternyata sepele kan ya, coba itu. Kalimatin itu ada yang mengatakan hanya seperti kumur-kumur, istinsak, menyabut bulu kete, itu kan ya, yang seperti itu. Sikat gigi, itu karena sebelum itu manusia itu kalau tanpa agama, tanpa seperti itu memang parah ya, seperti hewan. Kalian ya, kalau ke Bali, bagaimana orang-orang yang tidak Islam itu, ya teman-teman, baunya sangat parah, seperti orang-orang turis itu, baunya parah. Dan mereka tidak mengerti. Mungkin kalau di Eropa mereka tidak pakai deodoran itu karena dingin, baunya tidak terlalu parah. Kalau di Indonesia itu hawanya tropis ya. Kalau tropis kalian tidak mandi 2 hari itu sudah keteknya sudah seperti tumbuhnya perumahan di perkampungan padat bakterinya itu parah. Jadi kalau sikat gigi dan hitan sunat, katanya memang orang manusia yang berhitan pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Tetapi disebutkan di hadis-hadis, di cerita-cerita ya, di tarikh-tarikh itu bahwasanya semua nabi itu terlahir dalam keadaan berhitan. Kalau Nabi Ibrahim ini hitannya Nabi Ibrahim ini teman-teman. Tidak semua nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yahya itu terlahir langsung berhitan. Nabi Ibrahim itu hitan ya, diperintah hitan itu oleh Allah umur 120. Dan setelah itu beliau masih hidup 80 tahun. Anaknya Ismail itu dihitan setelah 2 minggu. 2 tahun. Kalau Nabi Isa itu setelah 7 tahun. Macam-macam. Dan Nabi Muhammad itu wulida maktunan kan ya. Sudah terhitan. Kalau perempuan sebenarnya tidak apa-apa, tidak dihitan ya. Tetapi nggak tahu di budaya-budaya di Madura, di Indonesia ini perempuan kok dihitan, hanya sekedar dilukai itu. Sekarang seperti kupi itu, para aktivis perempuan mengatakan haram dengan perempuan dihitan. Tetapi kok di Madura dihitan itu katanya supaya ketika sudah dewasa dia tidak hiperseks, sahwatnya tidak. Wanita itu kan sudah kelebihannya adalah sahwatnya besar, tapi untungnya kemaluannya, rasa malunya itu besar juga kan. Itu kalau tidak dihitan itu tambah besar katanya. Tetapi menurut kedokteran itu tidak baik. Makanya anggaplah para ulama perempuan sekarang, aktivis perempuan
yang ulama ya seperti Kupi itu mengharamkan khitan perempuan, mengharamkan. Walaupun boleh, kalau di Islam boleh. Kalau laki-laki ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tapi sunnah muakkad. Yang mengatakan tidak itu sunnah muakkad. Tidak berkhitan. Uniknya teman-teman, orang Nasrani dan orang Yahudi itu tidak berkhitan. Padahal Nabi Ibrahim berkhitan kan gitu ya. Jarang yang berkhitan itu, tidak seakan-akan. Makanya malaikat itu melenceng dari millata Ibrahim. Wajib. Menurut saya lebih wajib saja berkhitan itu. Karena kenapa? Nabi Muhammad itu dikatakan summa auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahim hanifah. Lalu aku wahyukan kepada Muhammad, ilaika kepada Muhammad, anit tabi, harus mengikuti millah Ibrahim. Millah Ibrahim ya berkhitan, sikat gigi. Kalau dilihat dari sini teman-teman, sikat gigi kan kayaknya wajib ya. Karena harus mengikuti millah Ibrahim. Tetapi kan untungnya kata Nabi Muhammad, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak sebelum. Seandainya tidak sulit kepada umatku, tidak mempersulit umatku, maka saya wajibkan umatku bersikat gigi itu maksudnya. Apalagi sebelum sholat. Tetapi walaupun tidak wajib, itu sunnah muakkad seperti itu. Itu penting seperti itu. Untuk membedakan mana yang beragama, bahkan untuk membedakan mana hewan dan bukan, atau untuk membedakan mana yang waras tidak waras. Orang tidak waras kan kukunya tidak pernah dipotong kan gitu. Nah, keteknya sampai panjang sampai 1 meter, oh enggak oke. Tidak dipotong kan gitu. Jadi seperti potong rambut itu oleh agama itu millah Ibrahim. Kalau anting-anting itu konon katanya di tarikh-tarikh itu yang menggunakan anting pertama kali adalah Siti Hajar kan, Siti Hajar, dan nanti umatnya mengikuti. Oke. Selanjutnya inni ja'ilu linnasi imama. Coba ini teman-teman. Perkataan Allah, aku akan menjadikanmu sebagai imam. Aku kasih kamu pangkat. Setelah adanya ayat bahwasanya ketika Nabi Ibrahim diberi perintah, dia selalu melaksanakan dengan sempurna. Jadi ini sudah biasa ini. Karyawan itu ketika di awal-awal tidak langsung diangkat jadi pemimpin ya. Diuji dulu. Mana yang pantas kan gitu ya. Nah, mana yang pantas jadi pemimpin. Makanya di surat Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kata-kata wa rafa'na laka dzikrak dan aku angkat namamu itu setelah alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na anka dzikrak. Maksudnya setelah kita itu selalu membuang tugas-tugas itu, membuang tugas-tugas maksudnya tugas-tugas yang dipikulkan kepada punggung kita buang dengan dilaksanakan dengan sempurna. Baru nanti kalau kita disuruh ini mau dan langsung dikerjakan dengan sempurna di kantor atau dimanapun, itu kan warafa'na laka dzikrak. Maksudnya jadi bahan pembicaraan. Ada orang butuh ini, temannya pimpinan itu, sesama pimpinan, saya butuh ini, siapa? Oh itu, terkenal akhirnya. Warafa'na laka dzikrak. Sama Nabi Ibrahim ini ya seperti itu. Membangun Ka'bah, fa'atammahun. Ini ada tafsir sofistik tentang fa'atammahun. Jadi gini, Nabi Ibrahim itu ketika berpikiran baik yang sesuai agama, itu oleh Nabi Ibrahim benar-benar disempurnakan. Contoh seperti ini. Tapi ini bukan dari kitab ya. Saya mendengarnya dari guru saya. Yang namanya fa'atammahun seperti ini. Bikalimatin, dengan kata-kata, dengan perkataan-perkataan, fa'atammahun, maka disempurnakan. Contoh seperti ini. Ketika saya sedang sholat, terus ada bisikan di dalam hati yang terdalam, nanti wiridan sampai sekian. Itu bisikan-bisikan seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu benar-benar dilaksanakan ketika setelah salam. Kadang kita kan tidak ya. Sudah ada kata-kata seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu di dalam hati. Tapi ketika salam kita lupa, langsung ludes. Padahal sudah. Atau seperti ini teman-teman, besok saya mau puasa.
Itu yang dari hati maksudnya. Yang dari hati terdalam. Jadi kalau sudah seperti itu benar-benar puasa besok. Kita tidak kan kadang sudah niat walaupun sudah sunnah ya. Kalau ini sunnah yang saya bicarakan, bukan yang wajib. Kalau yang wajib karena ya harus kan ya. Kita kadang ya bisikan hati suruh puasa besok, sudah sahur. Tapi nyampe setengah hari, enggak usah lah, hanya sunnah ini aja. Nah, itu berarti tidak akan mampu. Tidak berintegritas terhadap dirinya sendiri. Jadi yang namanya kalimat-kalimat itu teman-teman ditafsiri sebagai bisikan hati terdalam. Nah, jadi kita itu berintegritas dengan bisikan hati kita yang terdalam itu. Jangan bohong, benar-benar jangan bohong. Kan hati bilang jangan bohong, kan gitu kan ya. Kerjakan, kan hati bilang kan ngasih petunjuk. Kita benar-benar itu. Jadi intinya dari ini semua Nabi Ibrahim itu berintegritas. Ketika diperintahkan oleh Allah dia berintegritas, benar-benar melaksanakan, tidak menunda-nunda seperti itu. Dan yang namanya orang tua ya teman-teman, ketika dikatakan Ibrahim, aku jadikan kamu itu sebagai imamnya para manusia, ya orang tua kan. Qala wa min dzurriyyati, ya biasa seperti itu. Dan kalian pun ketika berdoa jangan untuk doa untuk diri kita sendiri ya, berdoa untuk keturunan kalian walaupun sebelum nikah. Itu sebenarnya nyindir Tuhan kan ya. Jadi ketika masih jomblo kalian berdoa untuk keturunannya, Rabbana hab lana min azwajina wa auladina. Itu kan nyindir Tuhan, maksudnya berilah kami istri atau suami dan anak turunan. Itu sebenarnya minta jodoh sebenarnya, nyindir Tuhan itu aja. Jadi ya seperti ini, paham ya? Jadi yang namanya orang tua mengingat kepada anak-anaknya. Tetapi kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Imamah di sini teman-teman harus ditafsirkan sebagai imam dalam keagamaan ya, bukan imam dalam politik. Karena kalau imam dalam politik, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, orang Israel, Bani Israel ya, itu kebanyakan memang jadi pemimpin, baik dari ekonomi, kekuasaan kan ya, jadi pemimpin. Tetapi di sini la yanalu ahdiz zalimin kan, berarti tidak mendapatkan janjiku ini orang yang zalim. Padahal mereka zalim, kok jadi pemimpin? Berarti bisa ditafsirkan imam di sini adalah imam dalam keagamaan, dalam kebaikan. Nah, doa yang seperti ini yang cocok itu teman-teman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami lil muttaqina imam. Maksudnya menjadi imamnya orang-orang yang takwa. Seperti itu. Kalau imamnya orang yang takwa kira-kira apa? Ya seperti alim, dia jadi pengasuh atau jadi guru, termasuk imamnya orang yang takwa seperti itu. Jadi makanya yang cocok, doa yang cocok yang perlu kita amalkan ya dengan doanya Nabi Ibrahim, dengan keinginan Nabi Ibrahim ini adalah apa? Rabbana hab lana, itu perbanyaklah kalian baca itu. Makanya saya teman-teman, saya ya ketika berdoa pasti selawatnya itu adalah selawat Ibrahimiyah. Karena kenapa? Supaya dapat barokahnya Nabi Ibrahim itu. Nabi Muhammad pun ya itu diutus supaya mengikuti milah Ibrahim. Padahal Nabi Muhammad itu paling sempurnanya makhluk, paling mulianya makhluk. Sosok ayah. Hanya Nabi Ibrahim ini dikatakan bapak agama-agama semitik. Agama-agama semitik itu maksudnya agama-agama langit seperti Nasrani, Yahudi dan Islam. Ini bapaknya agama semitik. Bapaknya tauhid, Abul Muwahhidin. Bapaknya orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Atau ayah monoteisme. Ayah monoteisme itu adalah ayah agama yang menyembah satu Tuhan. Oke lah, sampai di sini ada yang tanya? Satu ayat saja ya, karena saya senang kalau bicara tentang Nabi Ibrahim. Ada yang tanya yang lain? Gak ada, ya sudah. Jam berapa? Oh belum waktunya ya, masih lama. Oh sudah. Sallallahu yang fana ma'alimna yu'alimuna ma'lam na'lam. Rabbana fa'na bima 'allamtana
Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.